Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Amelia Putri, NIM 35 2023 006. Baiklah, di sini saya akan menganalisis beberapa artikel. Artikel pertama yaitu tentang kondisi negara Indonesia, dilihat dari penyelenggaraan negara. Apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Baiklah, menurut saya penilaian terhadap suatu negara memenuhi prinsip-prinsip Pancasila adalah subjektif dan kompleks. Meskipun ada upaya untuk mencapai idealisme Pancasila, ada juga tantangan dalam mengimplementasinya. Beberapa area mungkin sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sementara yang lain mungkin masih perlu perbaikan. Yang penting adalah terus berusaha menuju idealisme tersebut. Penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan negara Indonesia dengan Pancasila adalah perdebatan yang kompleks. Beberapa aspek mungkin sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti upaya untuk membangun kesatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Namun, masih ada banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki penyelenggaraan negara agar lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Baik, itulah pendapat saya tentang artikel yang pertama, yaitu tentang kondisi negara Indonesia dilihat dari penyelenggaraan negara yang sesuai dengan Pancasila atau belum. Baiklah, untuk artikel yang kedua yaitu tentang kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang ada di daerah. Kebijakan politik di daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila biasanya mencakup upaya untuk membangun kesatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Contohnya adalah kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan upaya untuk memperkuat hubungan antar etnis serta antar agama. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang harmonis dan adil bagi semua warga negara. Kebijakan politik di daerah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila mencakup berbagai hal, seperti yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dan pengembangan potensi mereka. Yang kedua ada pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang memperlihatkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan tanpa merugikan lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga ada keadilan sosial. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat, seperti program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Yang keempat ada keharmonisan antar etnis dan agama. Kebijakan yang mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap keragaman budaya di masyarakat. Yang kelima ada penegakan hukum yang adil. Kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga. Kebijakan politik semacam ini diharapkan dapat menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel yang kedua. Baiklah, di sini ada artikel yang ketiga, yaitu tentang tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, pendidikan, dan budaya di masing-masing negara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa, termasuk pendidikan, patriotisme, partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta pemahaman tentang tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, kegiatan kemahasiswaan juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran bela negara.
Tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Namun, banyak mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial, advokasi, dan pengabdian kepada masyarakat, yang semuanya merupakan wujud kesadaran bela negara. Upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa seringkali menjadi fokus program pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi. Jadi tingkat kesadaran bela negara di kalangan masyarakat ini dapat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, pendidikan, dan budaya masing-masing negara. Dan ini juga bisa berpengaruh pada kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa, termasuk di pendidikan, patriotisme, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan keagamaan. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang artikel yang keempat, yaitu hakikat nilai Pancasila tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terlihat aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan, kesempatan, sumber daya, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mencerminkan dalam yang pertama, pembangunan merata. Upaya pemerintah untuk memastikan distribusi pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur layanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, ada program bantuan sosial. Program seperti kartu sembako, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Yang ketiga, ada pendidikan merata, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk melalui subsidi pendidikan, beasiswa, dan program-program pendidikan inklusif. Yang keempat, ada kesehatan universal, mewujudkan akses kesehatan yang merata dengan program-program seperti BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah. Yang kelima, ada pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerapan nilai Pancasila ini menciptakan landasan bagi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel yang keempat. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang artikel yang kelima, yaitu informasi tentang memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis atau kearifan lokal dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis atau kearifan lokal dalam kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, yaitu studi tentang budaya dan tradisi lokal. Melalui studi tentang budaya dan tradisi lokal, seseorang dapat memahami nilai-nilai yang mendasari kehidupan beragama, rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, dan solidaritas dalam masyarakat. Yang kedua, ada partisipasi dalam upacara keagamaan dan tradisional. Mengikuti upacara keagamaan dan tradisional membuka kesempatan untuk memahami nilai-nilai dan praktik-praktik yang dijunjung tinggi dalam komunitas lokal. Yang ketiga, ada belajar dari orang tua dan sesepuh. Berbicara dengan orang tua, sesepuh, atau tokoh masyarakat lokal dapat memberikan wawasan yang berharga tentang nilai-nilai tradisional, solidaritas, dan cinta terhadap produk dalam negeri. Yang keempat, ada membaca literatur lokal. Membaca literatur lokal seperti cerita rakyat, legenda, atau karya sastra yang berakar pada budaya lokal dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat. Yang kelima ada partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, atau acara budaya lokal dapat memperkuat rasa solidaritas dan cinta terhadap produk dalam negeri. Yang keenam ada menjaga dan mempromosikan kearifan lokal. Dengan menghargai, menjaga, dan mempromosikan kearifan lokal, seseorang dapat memperkaya pengetahuan tentang sumber-sumber sosiologis yang mendasari kehidupan beragama, solidaritas, dan cinta terhadap produk dalam negeri. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel yang kelima. Baiklah, yang selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya tentang artikel yang keenam, yaitu gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat. Gaya hidup konsumerisme mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk fokus pada konsumsi barang dan jasa sebagai sumber kepuasan dan identitas diri. Fenomena ini seringkali diiringi oleh peningkatan pengeluaran untuk barang-barang yang tidak selalu diperlukan, pemakaian yang berlebihan, dan peningkatan hutang pribadi. Dampak dari gaya hidup konsumerisme termasuk yang pertama, peningkatan hutang pribadi. Orang-orang cenderung menghabiskan lebih dari yang mereka mampu, mengakibatkan peningkatan hutang kartu kredit, pinjaman, dan cicilan. Yang kedua, ada pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Konsumerisme seringkali menghasilkan peningkatan permintaan atas sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan mentah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, ada dampak sosial. Fokus pada konsumsi bisa mengarah pada perbandingan sosial dan tekanan untuk terus bersaing dalam memperoleh barang-barang dan gaya hidup yang dianggap status. Yang keempat ada ketergantungan pada barang dan layanan. Orang dapat menjadi sangat tergantung pada barang-barang, material, dan layanan tertentu untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan, mengorbankan hubungan interpersonal dan kesejahteraan emosional. Yang kelima ada isu pemborosan. Konsumerisme seringkali memunculkan isu pemborosan di mana barang-barang sering dibuang atau diganti dengan yang baru tanpa mempertimbangkan yang matang terhadap dampaknya pada lingkungan. Mengatasi gaya hidup konsumerisme memerlukan kesadaran akan aplikasinya serta adopsi prinsip-prinsip kesederhanaan, berkelanjutan, dan menghargai terhadap hal-hal yang lebih penting daripada barang-barang material. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel yang keenam. Baiklah, yang artikel selanjutnya yaitu tentang berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengarahkan dampak negatif globalisasi. Beberapa tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila meliputi homogenesis budaya, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan hilangnya kedaulatan rakyat. Untuk mengarahkan dampak negatif globalisasi, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain yaitu yang pertama, penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila di semua tingkat pendidikan untuk memperkuat identitas nasional dan keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua ada promosi kearifan lokal. Mendorong promosi dan pelestarian kearifan lokal dan budaya tradisional sebagai bentuk resistensi terhadap homogenesis budaya lokal. Yang ketiga, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, usaha kecil, dan industri kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesetaraan sosial. Yang keempat ada penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi. Mendorong kemandirian dalam produksi pangan dan ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengamankan kedaulatan pangan dan ekonomi negara. Yang kelima ada advokasi kebijakan global yang adil. Berpartisipasi dalam forum internasional. Baiklah, artikel selanjutnya yaitu beberapa tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu meliputi homogenesis budaya, kesenjangan ekonomi, kesetaraan sosial, dan hilangnya kedaulatan. Untuk mengarahkan dampak negatif globalisasi, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila di semua tingkat pendidikan untuk memperkuat identitas nasional dan keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, promosi kearifan lokal. Mendorong promosi dan pelestarian kearifan lokal dan budaya tradisional sebagai bentuk resistensi terhadap homogenesis budaya global.
sosial. Yang ketiga, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, usaha kecil dan industri kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Yang keempat, ada penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi. Pendorong kemandirian dalam produksi pangan dan ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengamankan kedaulatan pangan dan ekonomi negara. Yang kelima, ada advokasi kebijakan global yang adil. Berpartisipasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan kebijakan global yang adil dan menghormati kedaulatan negara serta memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global. Yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, Indonesia dapat mengatasi dampak negatif globalisasi sambil mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bangsa. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel tersebut. Baiklah, untuk artikel yang selanjutnya yaitu tentang tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, pendidikan, dan budaya masing-masing negara. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa, termasuk pendidikan patriotisme, partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta pemahaman tentang tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, kegiatan kemahasiswaan juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Namun, banyak mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial, advokasi, dan pengabdian kepada masyarakat, yang semuanya merupakan wujud kesadaran bela negara. Upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa seringkali menjadi fokus program pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi. Jadi, tingkat kesadaran mahasiswa di kalangan mahasiswa dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, pendidikan, dan kebudayaan masing-masing. Dan kegiatan mahasiswa dapat dikategorikan sebagai bentuk negara karena mereka mempromosikan keterlibatan aktif dalam pembangunan bangsa dan memperkuat rasa tanggung jawab terhadap negara ini. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel ini. Baiklah, untuk artikel yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk dan nilai dari gotong royong. Gotong royong adalah praktek tradisional di Indonesia yang menekankan pada kerjasama dan kolaborasi antar individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada nilai-nilai yang mendasari gotong royong meliputi: pertama, kerjasama. Gotong royong mendorong kerjasama aktif antara anggota masyarakat untuk saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Yang kedua, ada solidaritas. Praktik gotong royong memperkuat rasa solidaritas di antara anggota masyarakat, baik dalam lingkup keluarga, desa, maupun komunitas lebih luas. Yang ketiga, ada keterlibatan. Gotong royong melibatkan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat tanpa memandangi status sosial, ekonomi, atau budaya. Yang keempat, saling menghormati. Gotong royong juga mencerminkan nilai-nilai saling menghormati antar individu dan kelompok, serta mengakui kontribusi dan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Sini ada bentuk-bentuk praktis dari gotong royong, termasuk yang pertama, gotong royong dalam pembangunan. Yang kedua, ada gotong royong dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, ada gotong royong dalam pertanian. Petani saling membantu dalam proses bercocok tanam, panen, atau kegiatan
risk lainnya. Yang keempat ada gotong royong dalam perayaan tradisional. Masyarakat bergotong royong dalam menyelenggarakan acara tradisional seperti pernikahan, upacara adat, atau festival budaya. Gotong royong tidak hanya membantu menyelesaikan tugas-tugas praktis, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Di sini ada penjelasan tentang gotong royong dalam pembangunan. Anggota masyarakat bekerja sama untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Di sini juga penjelasan tentang gotong royong dalam kegiatan sosial. Masyarakat berkumpul untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan seperti membantu korban bencana alam atau mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel ini. Baiklah, untuk artikel yang selanjutnya yaitu tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda generasi muda. Di sini penyebab terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat bervariasi dan kompleks. Namun beberapa faktor yang seringkali berkontribusi antara lain yang pertama, tekanan teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya yang menggunakan narkoba dapat menjadi faktor utama untuk mendorong seseorang untuk mencoba narkoba. Yang kedua, ada kurangnya pengetahuan. Ketidakpahaman tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba dapat membuat generasi muda menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, ada masalah mental dan emosional. Beberapa individu pada muda mungkin menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi masalah mental atau emosional seperti stres, depresi, atau kecemasan. Yang keempat, ada pengaruh media dan budaya pop. Daripada menyajikan resiko dan bahaya penggunaan narkoba, media seringkali memperlihatkan gambaran glamor dan positif tentang penggunaan narkoba yang dapat mempengaruhi persepsi generasi muda. Yang kelima, ada kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua atau kurangnya komunikasi yang baik antar orang tua dan anak juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, ada faktor lingkungan. Lingkungan sosial yang kurang stabil seperti pergaulan di lingkungan yang terpengaruh oleh kejahatan atau kemiskinan juga dapat memperbesar kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, ada tingkat aksesibilitas. Ketersediaan dan aksesibilitas narkoba juga merupakan faktor signifikan dalam penyalahgunaannya di kalangan generasi muda. Akses yang mudah dapat membuatnya lebih menarik untuk dicoba. Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan yang melibatkan pendidikan tentang bahaya narkoba, penguatan dukungan sosial, pembangunan keterampilan pemecahan masalah, dan promosi gaya hidup yang sehat dan produktif. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel ini. Baiklah, untuk artikel selanjutnya yaitu tentang alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia dapat melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk pertama faktor ideologi. Terorisme dan radikalisme seringkali muncul dari keyakinan ideologis yang ekstrim, yang bisa berasal dari interpretasi radikal agama atau pandangan politik yang ekstrim. Yang kedua, ketidakpuasan sosial dan politik. Ketidakpuasan terhadap situasi sosial, politik, atau ekonomi tertentu dapat menjadi pendorong bagi individu untuk mencari solusi ekstrim termasuk melalui terorisme. Yang ketiga, ada pengaruh luar. Pengaruh dari organisasi terorisme internasional atau kelompok radikal di luar negeri dapat mempengaruhi individu atau kelompok di Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Yang keempat, ketidakstabilan regional. Ketidakstabilan di beberapa wilayah di Indonesia atau di negara-negara tetangga juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya terorisme dan radikalisme. Yang kelima, kesenjangan sosial atau ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara kelompok-kelompok tertentu dalam bermasyarakat dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan alienasi yang mendorong mereka untuk mencari jalan yang ekstrim. Baik, yang di sini ada ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan dalam politik dalam negeri dapat menciptakan celah bagi kelompok-kelompok radikal untuk berkembang dan melakukan aktivitas mereka tanpa banyak gangguan.
Untuk mengatasi terorisme dan radikalisme diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitas serta kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional. Hal ini termasuk pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai keberagaman, peningkatan keagamaan, penegakan hukum yang efektif, dan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel ini. Baiklah, untuk artikel yang selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu kurangnya pendidikan tentang Pancasila. Kurangnya pendidikan formal maupun informal yang mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat. Yang kedua ada ketidakstabilan politik. Perubahan rezim pemerintahan, konflik politik, atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu konsistensi dalam penyampaian dan pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing melalui media massa, internet, dan budaya populer bisa mengaburkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan menggeser perhatian masyarakat pada nilai-nilai yang lain. Yang keempat ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan di masyarakat dapat mengurangi akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan menghambat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kelima ada kurangnya teladan pemimpin dan tokoh masyarakat. Yang keenam ada kurangnya penegakan hukum. Yang ketujuh ada pengaruh ideologi dan ekstremisme. Untuk mengatasi rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan pendidikan, promosi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel yang ke-12. Baiklah, di sini artikel yang terakhir yaitu tentang nilai-nilai kearifan lokal dari daerah masing-masing yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Di sini di Sumatera Selatan terdapat beragam nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada gotong royong. Nilai gotong royong merupakan bagian integral dari kehidupan bermasyarakat Sumatera Selatan, di mana masyarakat seringkali bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai proyek atau kegiatan bersama demi kepentingan bersama. Yang kedua ada musyawarah dan mufakat. Prinsip musyawarah dan mufakat juga sangat dihargai dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama untuk mencapai konsensus. Yang ketiga ada sikap hormat dan kehormatan. Sikap hormat terhadap sesama, terutama terhadap yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan tinggi, merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan. Yang keempat ada keragaman budaya. Sumatera Selatan memiliki keberagaman suku, etnis, dan budaya yang hidup berdampingan dengan damai, mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima ada kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai kejujuran dan keadilan juga ditekankan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, di mana masyarakat diharapkan untuk berlaku jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam ada keramahan dan keterbukaan. Sikap keramahan dan keterbukaan terhadap orang baru atau tamu juga merupakan nilai yang sangat dihargai dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan. Yang ketujuh ada kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat Sumatera Selatan juga menghargai nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Pancasila. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di Sumatera Selatan secara keseluruhan mencerminkan kesemangat kebersamaan, toleransi, keadilan, dan keberagaman yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia. Baik, itu saja pendapat saya tentang artikel-artikel tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.